Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Di dalam mobil, Adnan yang fokus mengendarai mobilnya, serta cengkraman kuat setir itu membuatnya sangat geram atas apa yang sudah terjadi. Bagaimana bisa mereka menikah? Bukannya harus ada masa idah. Ada kejanggalan di sini, batin Adnan. Mereka baru bercerai 7 bulan lalu. Kalau menikah 4 bulan, lalu seharusnya bayi kembar itu tidak sebesar itu. Apa Alina hamil anaknya? Itu dalam pikiran Adnan sekarang dan dia harus mencari tahu. Adnan mencari nomor telepon dari layar sentuh mobilnya, menghubungi orang suruhan pribadinya untuk mencari tahu rasa penasarannya selama ini. Cari info itu sampai dapat, ucap Adnan yang menutup pembicaraannya itu. Kenapa kamu membohongi Kulin? Apa segitu takutnya aku akan mengambil anakmu? Tidak mungkin aku menjauhkan ibu dari anaknya. Aku tidak sejahat itu kalau kamu tidak bilang dari awal. Gumam Adnan dengan mata berembun. Sesampainya di tol Jakarta, handphone Adnan berbunyi dari Vita istrinya. Sayang, kamu di mana? Aku di tol, ada apa? Bisa ke rumah Bunda. Bunda minta tolong untuk bantu ke rumah sakit. Bisa nggak mas? Aku ke sana. Adnan menutup teleponnya tanpa menunggu jawaban lagi. Pikirannya benar-benar terbagi dengan apa yang terjadi hari ini. Jika memang benar Alina hamil anaknya, mau tidak mau Adnan mengambil tindakan tegas sebagai hukuman perempuan itu karena sudah menutupi semuanya. Adnan akhirnya fokus untuk menuju ke rumah mertuanya. Dia harus memfokuskan pikirannya dengan istri serta mertuanya. Sejam kemudian Adnan datang dan disambut oleh istrinya yang sudah seminggu lebih ini menginap. Bunda sakit apa? Semenjak ayah meninggal, Bunda jadi kurang nafsu makan mas. Aku khawatir. Melihat sang mertua yang tertidur di kamarnya, Adnan mengangkat tubuh ringkih itu masuk ke dalam mobil, serta membawanya ke rumah sakit. Setelah melalui pemeriksaan, dan memberi kabar bahwa Iriana harus dirawat karena asam lambungnya naik. Ditambah dirinya tidak ada asupan yang masuk. Itu membuat Vita benar-benar syok. Kamu hamil? Tanya Adnan ketika Vita baru membuka matanya. Aku di mana mas? Kamu kenapa nanya kayak gitu? Ucap Vita dengan parau. Dokter periksa kamu dan kamu ternyata hamil. Sudah 1 bulan lebih. Mengusap perutnya. Dia pura-pura tidak tahu tentang kehamilannya. Ini demi menyelamatkan reputasinya sebagai istri. Aku tidak tahu kalau hamil mas. Adnan terkekeh melihat wajah istrinya yang seperti tidak tahu apa-apa. Itu membuat Vita heran. Kenapa ketawa mas? Adnan makin tertawa besar. Vita, aku sangat yakin itu bukan anakku. Dek jantung Vita seakan berhenti. Aku ini sulit memiliki keturunan dalam waktu yang singkat. Walaupun kamu subur, aku dan mantan istriku dulu saja sudah 4 tahun menikah, belum mempunyai keturunan. Dokter pun memeriksa dan aku sangat sulit karena spermaku sedikit. Jadi butuh effort paling lama setahun. Kak, kamu sudah menikah mas? Adnan mengangguk. Aku sudah ada testimoninya Vita. Mantan istriku belum kunjung hamil selama 4 tahun. Dan selama ini dia tes dirinya subur, tanpa mantan istriku ketahui bahwa aku yang sudah memberinya keturunan, karena aku mengeceknya sendiri. Jelas Adnan dengan mata menahan air mata. Dia tidak menyangka istrinya akan berbuat tidak pantas dengan orang lain. Tapi ada kemungkinan kan setelah kamu menikah dengan aku malah cepat mendapatkan anak. Ini anakmu mas, kamu tidak mau mengakuinya? Isak Vita. Adnan tertawa dengan sumbang. Boleh aku tes DNA setelah bayi ini lahir? Atau tes DNA sekarang saja? Zaman sekarang sudah canggih Vita. Bahkan anak belum lahir pun bisa kita tes DNA. Vita diam 1000 bahasa. Mengingat kenyataan suaminya pernah menikah dan susah mempunyai anak. Membuat harapan anaknya mempunyai anak pupus sudah. Dirial tidak mau bertanggung jawab. Padahal hasil ini adalah ulahnya juga. Bagaimana? Mau? Sambung Adnan. Kalau kamu tidak mau berarti benar. Anak itu bukan anakku dan kamu berselingkuh.
Vita menghirup udara sebanyak mungkin. Baiklah mas, aku bersedia. Anak ini dites DNA. Adnan bangkit dari tempat duduknya. Baik, aku akan mendaftarkan dulu sekarang. Setelah Adnan keluar dari ruangan, Vita bergegas untuk menghubungi Derial. Dad, ada apa? Mendapatkan respon yang tidak selembut dulu membuat Vita menangis kembali. Dia meruntuki semua kesalahannya. Tapi untuk sekarang, dia hanya meminta bantuan ayah mertua, sekaligus selingkuhannya itu. Mas Adnan pengen tes DNA anak ini. Aku takut kalau anak ini bukan anaknya, apa Dedi bisa membantuku? Apa kau sudah gila? Aku sudah bilang anak itu bukan anakku. Dad, entah ini anakmu atau bukan. Kau juga andil dalam menikmatinya bukan? Aku mohon, bantu aku jika anak ini bukan Mas Adnan. Kalau mau Mas Adnan membencimu dan meninggalkanmu seperti istrimu itu. Atau kau mau bertanggung jawab atas aku dan anak ini, lirihnya. Derial menutup teleponnya. Dia mengacak rambutnya sendiri menghadapi istrinya yang sudah ketemu. Tapi susah untuk diajak pulang, ditambah permasalahannya dengan Vita yang mengandung. Itu mampu membuat Derial kesal dan muak. Sementara itu Alina yang sudah pulang ke rumahnya, dia memikirkan sejenak tentang kedatangan Adnan saat melihat kondisinya yang hamil. Dalam benaknya tidak ada yang harus dia tutupi. Cepat atau lambat anaknya akan diketahui oleh mantan suaminya itu. Maafkan mama ya nak, maaf untuk kali ini. Mama egois dan sebenarnya mama takut sekali kehilangan kalian. Ros malah keluar dan menemukan anaknya yang melamun. Kamu kenapa nak? Ada masalah di butik? Enggak ada masalah di butik bu. Cuma ada masalah yang ganggu aja di pikiranku. Ros malah duduk di samping anaknya. Mas Adnan tadi ke butik bu, terus dia tahu kalau aku hamil dan untungnya ada dokter Yudhistira. Di sana langsung mengaku kami sudah menikah. Bagus dong, kalau begitu dia tidak penasaran lagi nak. Terus kenapa kamu masih cemas? Mas Adnan orang yang tidak mudah percaya bu. Aku cuma takut dia menyuruh orang untuk mengintaiku dan setelah tahu semua ini, aku cuma takut anakku dibawa dia. Jelas Alina lirih. Ingat nak, bapak dan ibu masih di sini, akan terus berjuang untukmu. Kamu tidak usah takut. Kamulah yang berhak atas mereka. Adnan tidak berhak atas apapun. Tenang, oke? Alina yang mendengar itu hanya terdiam. Entah apa yang ia pikirkan sekarang. Alina akhirnya memeluk erat sang ibu yang begitu amat menenangkan sekali. Sementara itu Derial mengobrak-abrik ruang kerjanya. Dia berteriak atas yang terjadi saat ini. Masalah istrinya yang masih menuntut keras untuk cerai. Ditambah Vita yang hamil entah ulah dirinya atau anaknya. Setelah tenang, Derial memilih untuk memikirkan masalah yang harus cepat diselesaikan. Yang paling mudah menurutnya ialah tes DNA anak itu. Rumah sakit yang Adnan daftarkan adalah rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan keluarganya. Dan sangat mudah baginya menyabotasi surat tersebut dengan beberapa ancaman kecil darinya. Derial bangkit dan melangkahkan kakinya menuju rumah sakit untuk mengkonfirmasi kapan jadwal tes DNA itu. Setelah sampai, Derial langsung masuk ke dalam ruangan direktur. Setelah sedikit mengancamnya, pihak direktur akhirnya mau tidak mau menerima dengan usulnya dan kirimkan salinan dokumen tes DNA asli ke saya. Tepatnya harus langsung ke tangan saya Pak Reksa, sambungnya lagi. Baik Pak Derial, nanti saya akan kirimkan yang aslinya, ucap Reksa. Derial melangkah pergi, dia tidak mau menjenguk selingkuhannya itu, karena akan mengundang kecurigaan Adnan jika tiba-tiba dirinya tahu bahwa istrinya sedang sakit. Setelah sudah kembali lagi ke kantor, Derial mencoba untuk menghubungi sang istri, tapi sudah tidak bisa yang sepertinya mengganti nomornya tersebut. Karim, tolong pesankan aku tiket ke Turki malam ini atau besok. Terserah mau first class atau business class, yang penting aku sampai di sana besok. Tegas Derial. Ia memijat keningnya. Kita akan bertemu besok sayang. Aku akan membawa kamu pulang. Batin Derial menatap foto sang istri yang tertata di meja kerjanya. Adnan masuk kembali ke dalam ruangan Vita. Dia membawa selembar kertas. Besok tes DNA sudah bisa dilakukan.
Vita mengangguk mengerti, dirinya hanya pasrah. Dia berharap sang ayah mertua bertindak lebih cepat untuk mengurus ini semua, karena terkait dengan reputasi keluarganya. Kalau gitu aku mau ke Bunda, Mas. Bisa bawa aku ke sana? Tanya Vita pelan. Adnan menyuruh suster untuk membawa istrinya ke ruangan Iriana dengan menggunakan kursi roda, sedangkan Adnan sendiri memilih untuk ke taman belakang rumah sakit karena menerima telepon dari orang suruhannya. Kamu mendapatkan informasi apa? Saya mendapatkan informasi rumah sakit yang selalu Non Alina kunjungi untuk cek kandungan, Pak. Dokter yang menangani mantan istri Bapak itu sudah jalan menuju ke 7 bulan. Adnan bergeming. Ini tepat juga sudah 7 bulan mereka berpisah. Lalu kenapa Alina bilang usianya 4 bulan? Cari info lagi. Anak itu kemungkinan anakku. Tapi cari yang akurat. Mantan istri saya sudah menikah lagi atau belum? Nanti kalian saya bar lebih. Setelah mendapatkan informasi yang membuatnya yakin, Adnan memilih masuk ke dalam rumah sakit. Bun, makan ya. Bunda nggak lapar seminggu ini, makannya cuma sedikit, rayu Vita. Tiba-tiba Iriana menangis. Vita mengusap pundak bundanya dengan menahan air matanya. Gimana keadaan Bunda? Tanya Adnan yang masuk ke dalam ruangan. Makannya sedikit, cuma 2 suap, jawab Vita pelan melihat sang bunda tertidur. Adnan menghela nafas. Vita mengangguk, dia mau lakukan apa saja agar ibunya sehat kembali. Adnan memanggil suster untuk menyuntikkan penambah nafsu makan. Ini jalan satu-satunya agar ibu mertuanya sehat kembali. Sementara itu Alina sudah berjalan pelan karena perutnya semakin besar. Sutarso meminta Alina untuk kerja lebih banyak di rumah. Dan Tia, yang sibuk mengantar beberapa berkas seperti minggu depan akan diadakan Fashion Week. Perancangannya sudah menyiapkan modelnya belum? Tanya Alina. Sudah Lin, cuma ada satu yang cancel karena tadi pagi baru kecelakaan. Alina mengerti. Cari backupnya. Aku nggak mau fashion design baju kita gagal. Ini langkah yang bagus buat ranah internasional soalnya. Aku sudah cari tahu. Buka talent juga. Tapi nggak ada yang cocok. Alina mengambil cemilan martabak kering. Cari dong Tia. Aku nggak mau tahu ya. Kalau nggak dapat, masa aku sih yang jadi talentnya? Alina mengerucutkan bibirnya dengan mulut penuh martabak kering. Tia seketika melirik perut Alina dan menyemburkan tawa yang membuat Alina pun ikut tertawa. 2 hari kemudian, Vita yang sudah pulang ke rumah suaminya setelah melakukan tes DNA dan hanya berpasrah dengan hasilnya, di rumah juga ditemani oleh sang ibu. Walaupun Vita sedang hamil, perutnya belum membuncit cenderung seperti tidak hamil. Hal yang pantang dalam modeling adalah berbadan gemuk dan lebih pantang kondisi hamil. Mereka tidak mau mengambil resiko yang bahaya. Ah, ya ampun ketemu. Ya, kenapa jauh banget di Bogor? Batin Vita yang langsung menegakkan badannya. Sepertinya aku kenal butik ini. Dia punya kantor cabang di Jakarta. Tanpa pikir panjang dirinya langsung bergegas untuk ke kantor cabang yang ada di Jakarta. Vita juga tidak lupa menitipkan ibunya pada asisten rumah. Menempuh jarak yang tidak jauh membutuhkan waktu 15 menit sampai di butik. Butik Ina. Vita masuk ke dalam butik yang megah, mencari kepala toko sebagai perantara dirinya. Mbak cari siapa? Tanya Liam yang berhasil mengagetkan Vita. Vita mengerjapkan matanya melihat pria tampan di hadapannya, membuatnya tidak fokus dengan tujuan awalnya. Ini Pak, saya lihat di sosmed katanya buka lowongan untuk seorang model ya. Apa masih ada slotnya? Liam mengangguk. Dia membawa Vita ke dalam ruangannya dan menyuruh asistennya menyiapkan teh hangat untuk tamunya. Ada kok Mbak, cuma untuk fashion show-nya tempatnya di Surabaya. Dan seharusnya Mbak ke Bogor dulu karena di sana kantor pusatnya, tutur Liam. Ah, jadi di sini sudah tidak kantor pusat ya? Benar Pak, bisa sampaikan CV saya? Bisa minta email Bapak? Liam memberikan emailnya. Melihat CV yang dikirim oleh Vita dan banyak pengalaman di bidang model, membuatnya sangat yakin untuk mengirimnya ke kantor pusat. Sudah saya cek, syaratnya sudah terpenuhi dan sesuai. Mudah-mudahan diterima ya. Liam mengantar Vita keluar dari ruangannya. Vita berharap kali ini hobinya bisa berkembang di Indonesia, negara kelahirannya. Dengan ini dirinya juga akan bebas jeratan di Riau,
serta membayar utang dirinya pada Derial selama ini. Keesokan harinya Alina mendapat kabar dari Tia bahwa dia mendapatkan talent dari Jakarta dan sesuai dengan apa yang butiknya mau. Terus mau apa lagi? Kasih dia akomodasi ke sini Tia, kita tidak ada waktu lagi. Cuma besok dia harus ke sini karena kan acara kita mulai lusanya. Alina sangat percaya penuh dengan Tia. Sebentar, aku print CV-nya dulu ya, biar kamu gak keliru. Tak lama Tia masuk ke dalam ruangan membawa selembar kertas. Wajah yang pertama dia lihat di kertas seperti pernah melihat dan tak asing, namun Alina lupa di mana. Kamu udah telepon? Sudah, dia bersedia karena akomodasi dan hotel dari kita. Alina mengkonfirmasi Mariam, desainer talent, bahwa kami sudah menemukan salah satu orang yang dia butuhkan. Dunia modeling ini mimpi Alina sejak dulu, walaupun tidak menjadi talent, tapi dirinya bisa mengembangkan bakat seseorang dalam desain, model, serta karyawan. Semoga kita sukses bersama terus, Mariam, balas Alina sebelum mengakhiri teleponnya. Pagi harinya Vita mendapatkan kabar bahwa dirinya lolos menjadi talent dan dengan senang hati menyambut menerimanya. Bun, panggil Vita, mencari sang ibu yang sedang sibuk di dapur. Kenapa? Aku keterima jadi modeling, jawab Vita. Iriana melihat guratan keceriaan dari wajah putrinya. Sudah lama sekali Iriana tidak melihat senyum manis putrinya, sekitar setahun yang lalu, saat suaminya sakit dan Vita harus mengubur mimpinya. Bagus dong, kamu kan lagi hamil sayang, apa tidak masalah? Masih rata Bun, gak bakal kelihatan, lagi pula cuma sehari aja dan besoknya aku pulang. Sudah izin suami? Vita menggelengkan kepalanya. Izin dulu sayang, seharusnya sebelum daftar kamu meminta izin sama suami kamu. Iya Bun, nanti aku izin, lagi pula Mas Adnan masih mandi kok, sahut Vita. Vita kembali ke kamar. Adnan sudah memakai baju kemejanya dan Vita gerak cepat untuk memasang dasi agar mereka mengobrol dengan tenang. Mas, ucap Vita dengan ragu. Adnan hanya menjawab berdehem. Aku siang nanti mau ke Bandung, kamu izinin aku enggak? Berapa lama? Tanya Adnan yang sibuk memasang kancing di lengannya. Lusa paginya baru pulang, aku dapat kerjaan jadi model mas, gak apa-apa kan? Vita menatap suaminya dengan penuh harap. Adnan menatap mata itu, tidak ada kebohongan di sana. Sepertinya dia sangat ingin sekali mengikuti itu. Silahkan, jawab Adnan singkat. Sikap Adnan menjadi cuek setelah meragukan kehamilan Vita. Vita menerima dengan segan sikap dinginnya itu, ditambah dia takut kalau hasil tes sudah keluar, tapi tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Sementara itu Derial berangkat ke bandara untuk melakukan check-in, membawa baju seadanya karena tujuannya ke Turki untuk membawa istrinya kembali ke rumah. Setelah 12 jam perjalanan tanpa transit, akhirnya Derial bisa menginjakkan kakinya di Turki. Di mana alamatnya? Tanya Derial menelpon orang suruhannya. Setelah dikasih tahu, Derial bergegas untuk ke tempat tujuan dengan taksi. Melihat perempuan yang sedang menyiram bunga di pekarangan rumah, membuat Derial menatap sendu perempuan itu. Yunita, kini tubuhnya lebih kurus dari yang terakhir kali bersama. Sayang, Yunita menoleh. Dia sangat terkejut karena Derial bisa di depan rumahnya. Mas, Derial mendekati Yunita dan memeluknya dengan erat. Tapi tidak dengan Yunita yang langsung mendorong pria itu. Kamu ngapain di sini? Memang aku suami kamu tidak boleh ke sini. Aku cuma minta kamu pulang. Yunita menajam. Aku sudah bilang aku tidak mau pulang. Kamu mau lihat aku mati kalau terus tinggal sama kamu? Derial menggelengkan kepalanya. Sungguh keras sifat istrinya ini. Yunita masuk ke dalam rumah dengan keras menutup pintu serta menguncinya. Benar-benar tidak menginginkan kehadiran Derial lagi dalam kehidupannya setelah apa yang terjadi. Sementara itu Alina yang sedang menikmati jalan sorenya di taman dekat rumahnya. Wanita cantik berambut pirang itu sambil mengusap perutnya yang sudah sangat membesar. Mama gak sabar deh bawa jalan BBR ke sini. Gak sabar juga pengen bawa ke pantai. Kita main pasir dan main air di pantai. Itu kesukaan mama sejak dulu main di pantai, gumam Alina. Tendangan sebagai respon setelah gumaman Alina terhenti, sakitnya diabaikan. Setuju ya, BBR sama mama, sehat-sehat ya sayang.
Senyum Alina menghiasi sepanjang jalan menuju ke rumah. Karena sudah lebih dari 30 menit dirinya ada di sana. Kira-kira kalian mirip mama atau Abi ya? Tapi mama berharapnya sih kalian berdua mirip mama. Biar kalian gak diambil sama Abi. Batin Alina dengan mata yang berkaca-kaca. Walaupun kekuasaan orang tua Alina masih bisa dibilang cukup kuat bila ingin mendapatkan bantuannya. Tapi kemungkinan Alina tidak akan memanfaatkan itu semua. Tia, bagaimana modelnya? Sudah sampai? Udah nak, kamu kesini. Siangan gak apa-apa, dia juga baru sampai ke hostel kok dan katanya 2 jam lagi bakal kesini. Alina mengerti dan percaya pada talent model itu. Sebenarnya harus lebih cepat, tapi Alina mencoba memahami. Pak, Sutarso menoleh, ada apa nak? Bisa tolong anterin Alina ke butik? Tanyanya, benar sesuai kesepakatan orang rumah. Alina yang perutnya semakin membesar, membuat sang ibu sangat khawatir. Bisa, sekarang nak? Iya pak, bentar ya Alin mau ambil tas dulu. Alina bergegas untuk mengambil tasnya. Sementara itu Vita yang sedang merebahkan dirinya karena pegal, serta meminum vitamin agar mengurangi rasa mualnya, membuat dia harus bertahan. Bisa bantu mama mewujudkan ini sayang, mama mohon. Kita harus kompak dalam bekerja sama bukan, lirih Vita. Mengelus perutnya, dirinya terpaksa berbohong untuk istirahat sejenak pada sekretaris talent modelnya. Padahal Vita sedari tadi menahan mualnya dengan alasan dia mabuk darat. Dirinya menelpon sang suami yang sedari tadi tidak mengangkatnya. Pusing itu yang disematkan dalam kepalanya sekarang. Mual yang melanda serta tidak mendapatkan support sekarang membuat Vita meruntuki semuanya dengan umpatan-umpatan yang keluar alamiah dari bibirnya. Sementara itu Alina bergegas masuk ke dalam ruangannya. Sudah sampai mana persiapannya? Tanya Alina pada Tia. 95% bu, malam nanti berangkat. Jawab Tia. Tia memang mengesampingkan urusan pribadi. Di depan banyak karyawan, tetaplah Tia bawahan Alina. Jadi seharusnya dia memanggil sebutan itu. Tapi setelah di luar, sedang berdua mereka saling memanggil nama. Suara pintu ruangan khusus pegawai terbuka, menampakkan wajah yang tak asing bagi Alina. Kamu? Seru Alina terkejut. Mbak, waktu itu kita pernah ketemu di rumah sakit kan? Vita mengangguk kikuk. Mbak Vita, talent keterima dari Jakarta bukan? Tanya Alina. Jadi dia yang talent butikku? Pantes. Pas aku lihat CV kamu, aku ngerasa gak asing sama kamu. Selamat bergabung ya. Silakan Tia, urus Mbak Vita. Jawab Alina. Untuk kalian pasti bertanya, kenapa Fashion Week diselenggarakan bukan di Jakarta saja? Jawabannya tempat strategis jika Alina memilih di Surabaya. Di Surabaya juga ada banyak tempat yang sangat cocok dengan Alina. Dia sangat jatuh cinta dengan gedung yang ia pilih untuk membuka ranah bisnisnya secara luas. Undangan yang sudah tersebar di kalangan artis, serta pejabat tinggi yang Alina mengharapkan kedatangannya, serta beberapa investor besar yang turut serta berkecimpung dalam dunia fashion, membuat besar kemungkinan Alina akan sukses dalam segi ini. Sudah sekitar jam 4 sore, Alina melihat beberapa sudah akan pergi dengan membawa koper masing-masing. Untuk tiketnya sudah saya kirimkan di WhatsApp, dan untuk akomodasi hotel berada di atas aula Fashion Week kita. Saya berharap kerjasama dari kalian semua dan saya juga sangat berharap jaga kondisi kalian untuk 2 hari ke depan, jelas Alina dengan tegas. Alina memang sosok yang tegas di depan karyawannya. Ada 3 mobil yang sudah disediakan oleh butik. Beberapa karyawan di cabang juga ikut dan Alina akan berangkat nanti sehabis subuh. Vita tertegun. Ini kali pertama dirinya menjadi talent modeling di Indonesia, langsung ke ranah Fashion Week. Ini awal kerjaku di Indonesia. Sudah cukup memanfaatkan uang yang tidak halal dari menjual tubuh pada papa mertuanya. Aku berharap suatu saat nanti papa tidak mengandalkan aku lagi, batin Vita. Dirial menatap pintu rumah yang masih tertutup. Sedari tadi ia menunggu sekitar 3 jam lamanya. Segala rayuan dan janji yang terlontar di bibirnya tetap tidak membuahkan hasil. Minum dulu tuan, ucap orang suruhannya yang membawa sebotol air. Derial menelan air di botol sampai habis. Derial bangkit kembali ketika tenaganya pulih karena air mineral. Nita, apa maumu? Kalau kamu setuju ikut bersamaku pulang, aku akan menurutinya.
teriak Derial. Dia benar-benar tidak peduli dengan tetangga Yunita yang menyuruhnya untuk tidak berteriak. Ayolah sayang, aku akan mengabulkan apapun yang kamu mau. Yunita yang mendengar itu, ada sebuah kesempatan kecil agar dirinya terbebas dari jeratan Derial. Yunita membuka pintu. Dia berhadapan dengan sang suami, menatap matanya, berwarna hasel yang dulu hingga sekarang sangat menyukainya. Mata mereka beradu, mengisyaratkan betapa rindunya Derial pada istrinya yang sudah lama tidak melihatnya. Kamu akan menuruti mauku kan? Tanpa terkecuali, tanya Yunita. Derial mengangguk mantap. Aku ingin kamu menandatangani surat perpisahan kita. Kamu bisa? Derial sungguh lupa dengan surat perpisahan yang diurus oleh Yunita. Gimana, kalau kamu setuju aku akan kembali ke Indonesia dan kita akan berpisah. Derial termangu, dia menatap tanah yang ia pijak. 30 tahun sudah pernikahannya kini sudah kandas karena kesalahannya. Aku akan menuruti apa maumu. Bisa malam ini kita ke Indonesia, ucap Derial pelan dengan mata yang berkaca-kaca. Sementara itu di kantor, Adnan yang disibukkan oleh pekerjaan yang menumpuk karena sang ayah pergi ke luar negeri tanpa dirinya tahu. Bahkan sekretaris Derial saja tidak tahu tujuannya untuk apa ke sana. Adnan juga baru mengecek handphonenya yang ternyata ada beberapa kabar dari Vita dan dia membutuhkan dukungannya untuk membuat modelnya berjalan lancar. Bagaimana hasilnya? Tanya Adnan saat mengangkat telepon. Nona Alina belum menikah, Tuan. Adnan menutup teleponnya. Dia tercengang mendengar penjelasan orang suruhannya. Ternyata benar, Alina hamil anaknya. Adnan menangis haru ketika tahu rasa penasarannya sudah terjawab. Kini fokus Adnan pada tes DNA yang dikandungan Vita. Perempuan itu belum pulang dari Bandung karena baru berangkat malam tadi. Adnan bergegas menyuruh pihak rumah sakit meminta segera mengirim dokumennya dengan ojek online ke kantornya. Suara ketukan pintu ruangan Adnan terdengar. Masuk. Fitri masuk ke dalam ruangan Adnan, membawa dokumennya yang dibutuhkan. Ada kiriman dokumen dari rumah sakit, Pak. Taruh di meja Fitri menaruh dokumen itu di meja, lalu keluar ruangan dengan berbicara takut ada yang Adnan butuhkan lagi. Tapi pria itu memilih menyuruh Fitri untuk bikin teh hangat. Adnan memandang dari ekor matanya sebuah map coklat. Ragu, benar-benar ragu Adnan membukanya. Tapi ini adalah kebenaran yang harus dia terima, bukan? Mengingat jika kehilangan Vita yang bukan mengandung anaknya, tapi masih ada Alina yang mengandung anaknya. Adnan mengambil map coklat, dia membukanya, membaca dengan teliti hasil. Sulit dia pahami, sekarang yang membuatnya sangat ragu, serta terkejut sekali sekarang. Acara Fashion Week segera dilaksanakan. Mariam selaku yang lebih profesional di bidang Fashion Week seperti ini membuat Alina memberinya space agar dirinya juga bisa memahami lebih mendalam tentang ini. Nona Alina, aku berharap event ini lancar sampai akhir, ucap Mariam memegang kedua tangan Alina. Alina tersenyum. Amin Mariam, kita akan melakukan yang terbaik, oke? Semua talent yang sudah memakai baju serta sedang di make up membuat Alina dan Mariam berkeliling untuk melihat hasilnya. Ini gak terang lipstiknya, gak sesuai nanti sama bajunya. Tolong ditebalin sedikit ya, ucap Alina. 30 menit sebelum acara, Maria memberi peninjauan terlebih dahulu. Yang pertama maju adalah Alina. Dia berjalan menyusuri panggung Fashion Week itu. Beberapa tamu yang datang sungguh di luar ekspektasi Alina. Beberapa pejabat penting serta artis dan investor besar juga datang untuk menyambut butiknya. Setelahnya ialah Mariam. Dia melakukan seperti Alina, serta di belakangnya satu persatu talent keluar dengan kostum yang sudah sesuai sesinya. Di dalam sana Alina cemas, tapi Mariam memegang tangannya agar rileks. Sementara itu, Derial berhasil membawa Yunita pulang, tapi sebelum itu dirinya meminta untuk Yunita tidur di rumah selama seminggu. Di pesawat keduanya hening, Yunita sibuk membaca majalah. Tertera wajah Alina di sana. Yunita berkaca-kaca sambil mengusap-usap wajah Alina di majalah itu. Rasa sesalnya teramat besar karena sudah membuat menantunya itu berpisah dengan anaknya. Maafkan mama, batin Yunita. Derial yang mendengar isakan kecil dari Yunita membuatnya menoleh. Tubuh wanita itu bergetar dan sesekali Derial melihat tangan Yunita mengusap pipinya. Kamu tahu kalau Alina hamil anak Adnan? Kata Derial yang membuat Yunita terkejut.
Aku tahu sejak awal karena aku tidak melepaskan pengawalku untuk mengawasi Alina. Bahkan sampai saat ini, ucap Derial, menatap mata sendu istrinya itu. Sejak Adnan mengucapkan talak itu, Alina sedang hamil, sambungnya. Air mata Yunita semakin luruh. Kenapa kamu tidak mencegah Adnan menceraikannya? Derial mengangkat bahunya. Saat itu kamu sudah menjodohkan Adnan dengan Vita, bukan? Yunita menunduk. Dia tahu ini sebuah kesalahan besar karena saat itu Yunita sangat membenci menantunya itu. Untuk sekarang dirinya bahkan sangat malu untuk bertemu, sekedar meminta maaf. Tapi bagaimanapun, Alina mengandung cucunya, keturunan Esa Anggara. Adnan meremas secari kertas putih itu. Tes yang dilakukan menunjukkan bahwa 99,9% anak di kandungan Vita adalah anaknya, anak kandungnya. Bagaimana mungkin? Kenapa Adnan sulit sekali untuk percaya? Padahal sudah ada fakta di depannya. Adnan mencerna apa yang dikatakan dulu oleh sang dokter ketika dirinya mengalami kecelakaan. Sebelum bertemu dengan Alina, dokter mengatakan bahwa efek dari kecelakaan yang mengenai organ vitalnya membuat dirinya akan susah memberinya istri keturunan. Tapi tidak separah yang dipikirkan setelah mengecek secara menyeluruh. Nah, Adnan akan sulit mempunyai keturunan. Itu pun kalau cepat bisa setahun lebih. Saya berharap Nah Adnan ketika sudah menikah lebih sabar. Adnan mengepalkan tangannya. Dia jalan tertatih keluar dari ruangan itu. Sungguh sesak. Hingga akhirnya Adnan dan Alina menikah. Adnan segera bergegas untuk ke rumah orang tuanya. Menitipkan pesan pada sekretarisnya. Ada apa, Pak? Mana Mama? Tanya Adnan. Yunita berdiri. Adnan memeluk sang ibu yang katanya sakit itu. Mama baik-baik saja, kata Papa Mama sakit. Yunita melirik Derial. Duduk, ada yang ingin Mama bicarakan sama kamu. Adnan menatap orang tuanya. Ada apa? Yunita menelan salivanya. Dia harus kuat memberitahukan ini karena memang ini keputusan Yunita. Yang nanti juga sang anak akan mengetahuinya. Mama dan Papa akan bercerai. Dek, Adnan sungguh terkejut dengan penuturan sang ibu. Mama harap kamu menghormati keputusan Mama ini. Mama juga tidak menuntut kamu. Mama hanya ingin menjalani hidup sendiri. Mama dan Papa sudah tidak cocok. Adnan menatap sang ibu yang kini matanya berkaca-kaca. Setelah kehidupan rumah tangganya yang berantakan, ternyata kehidupan keluarganya yang juga berantakan. Seperti karma yang datang terus-menerus datang menghampiri keluarganya. Sementara itu talent Alina berlenggak-lenggok di depan panggung. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya sangat bersyukur berkat kalian. Acara Fashion Week kita berjalan dengan lancar sampai selesai. Ucap Alina tersenyum puas. Untuk paymentnya serta akomodasi kepulangan ada yang mau berangkat malam ini. Biar disesuaikan jadwalnya karena cuma nanti malam dan sore besoknya. Beberapa Alina menyuruh untuk diskusi kepulangan mereka dengan Tia agar memesan tiket serta pembayaran atas kerja keras mereka. Alina, seru seseorang di telepon yang tidak lain adalah bibinya. Adik dari sang ibu. Kamu ada di Surabaya? Kamu gak mau mampir ke rumah? Alina tersenyum. Sudah lama sekali tidak melihat bibi Lisna yang beberapa tahun terakhir sudah pindah ke Surabaya. Iya Bi, Lina akan ke sana kok besok. Bibi tahu Lina sedang di Surabaya dari mana? Ibu ya? Iya, kalau ibumu tidak bilang pasti kamu akan langsung pulang. Alina terkekeh. Tidak Bi, justru Lina pengen bikin kejutan. Malah Bibi tahu kedatangan Alina. Alina akhirnya beristirahat kembali ke hotel sambil mengecek handphonenya. Ada beberapa yang harus dia urus. Ada telepon dari Adnan yang tertera di sana. Dan Alina menjawabnya lalu terdengar suara isakan kecil. Pria itu walaupun sudah berumur, tetap tingkahnya seperti anak kecil. Yang selalu saja setiap ada masalah pasti akan menangis. Alina mendengar suara isakan itu dan terdiam. Sementara itu Yunita menangis di ruang tamu dengan menutup wajahnya. Dia benar-benar tidak sanggup untuk berkata kepada anaknya penyebab mereka bercerai. Adnan sangat kecewa dengan Papa. Tindakan Mama benar. Adnan tidak akan menghalangi Mama untuk menceraikan Papa. Ucap Adnan dengan suara meninggi, matanya berkaca-kaca. Mama bisa tinggal di rumah Adnan, gak usah kembali sama brengsek ini, sambung Adnan yang menjatuhkan sang ayah ke sofa. Derial hanya diam. Dia merasa pantas dengan apa yang anaknya lakukan. Adnan menarik sang ibu untuk masuk ke dalam mobil.
serta membawa barang-barangnya masuk ke dalam. Dia sibakkan lengan panjang itu, dan hati Adnan sangat sakit. Tangan dulu mulus kini menjadi sayatan yang membekas dan semakin banyak. Air mata Adnan mengucur semakin deras. Ketika dirinya mengetahui bahwa di balik ketegasannya, ibunya sangat rapuh. Sesampainya di rumah, Adnan menyuruh Yunita untuk ke kamarnya dan asisten rumah tangga yang akan mengantar makanannya untuknya. Di dalam kamar, Adnan terisak dan mengambil handphone, lalu menelpon Alina. Alina berjengkit heran mendengar isakan itu. "Kamu kenapa menangis, Mas?" Mendengar respon Alina, membuat isakannya semakin kencang. "Tarik nafas dulu, kalau udah tenang baru bicara sama aku." "Lina, kamu bisa ke sini, peluk aku." Alina sangat paham, jika seperti ini pasti Adnan sedang berada dalam masalah yang berat. Tapi istrinya kemana? "Kamu kenapa, Mas?" "Ya, Mama dan Papa akan bercerai." Alina menutup mulutnya karena terkejut. "Kok bisa, Mas? Terus Mama dan Papa sekarang gimana keadaannya?" Adnan menceritakan semuanya. "Maaf, Mas, kemungkinan besok aku pulang ke Jakarta. Aku lagi di Surabaya, nanti sepulang dari sini, lusanya aku nengok Mama." Keesokan harinya, Alina langsung berlenggang pergi ke rumah Adnan sendirian, menatap rumah yang dari dulu tidak berubah serta beberapa hiasan tanaman. Alina mengetuk pintu. "Bu Alina?" Ternyata yang dibuka oleh seseorang yang dia kenal, Vita. Alina menatap heran perempuan di depannya. Sang mantan mertuanya pun menghampiri untuk melihat tamu yang belum masuk. "Alina," ucap Yunita, "maafkan Mama ya, tidak usah seperti itu, Mah. Aku sudah memaafkan semuanya. Ini aku bawa oleh-oleh dari Surabaya, buat Mama dan orang rumah," ujar Alina, menyerahkan sebungkus oleh-oleh. Vita terbelalak. "Jadi dia mantan istri Mas Adnan," batinnya. Setelah menyuruh masuk, Vita membawa secangkir teh hangat untuk Alina. "Jadi Mbak Vita ini istri Mas Adnan sekarang, Mah? Wah, kalau gitu kenapa nggak bilang kita bisa berteman?" Vita tersenyum kaku. Melihat background Alina benar-benar tidak main-main, membuat Vita sedikit minder karena lahir di keluarga yang dulu berkecukupan. Setelah ayahnya sakit menjadi tidak mempunyai apa-apa, dan akhirnya berkecimpung dunia modeling hingga sekarang. Yunita yang mendengar penuturan itu hanya tersenyum. "Kayaknya aku nggak bisa temenan sama Bu Alina," ucap Vita. "Kenapa?" "Walaupun aku mantan istri Mas Adnan, aku pengen menjalin hubungan yang baik sama istri Mas Adnan sekarang. Nggak apa-apa kan, Mah?" Yunita mengangguk. "Benar, Vita, kalian dekat tidak apa-apa. Memang menambah teman itu salah?" tanya Yunita. Vita menunduk. "Mbak, kamu sudah menjadi rekan bisnisku. Kemungkinan kamu akan menjadi top model di butikku. Aku hanya ingin kita menjalin hubungan sebagai teman dan rekan kerja," ucap Alina. Vita menatap lekat perempuan di depannya ini. Bagaimana bisa mantan istri dan istri dari satu laki-laki bisa berteman? Lebih baik Vita diam. Dia mencoba untuk memikirkan semua hal ini. Yunita mengajak Alina untuk masuk ke dalam ruang kerja Adnan. Dia ingin mengobrol empat mata, dan Vita memakluminya dengan masuk ke dalam kamarnya sendiri. Vita yang melihat-lihat layar handphonenya, ada pesan yang membuatnya segera membukanya. Ternyata dari sang ayah mertuanya yang meminta dirinya datang ke apartemen. Ada apa ini? Apa Dedi ingin menjelaskan tentang tes DNA itu? Vita merenung. Dia bergegas untuk ke apartemen dengan izin mertuanya terlebih dahulu. Lalu ibunya yang sedang beristirahat karena asam lambungnya kembali naik. Vita menaiki taksi hanya butuh waktu 20 menit dari rumah sampai ke apartemen itu. Derial sudah menunggu. Sambil menopang dagunya, Vita duduk di hadapannya. "Ada apa, Dad?" Derial melirik wanita muda itu. Bajunya yang agak seksi membuat Derial mencoba menahan hasratnya untuk sekarang. "Ini tes DNA yang asli," ucap Derial, menyerahkan secari kertas putih itu. Vita menahan salivanya. "Dia bukan anak Adnan," ujarnya. Vita menatap laki-laki tua yang masih gagah itu. "Kemari," ucap Derial, menepuk kursi sebelahnya yang kosong. Vita duduk di sebelah Derial. Lalu pria itu dia rebahkan di atas pahanya. "Mama tinggal di rumah aku dan Mas Adnan, Dad," ucap Vita sambil mengusap rambut pria itu. "Aku tahu. Adnan memukulku tadi malam dan membawa Yunita pergi. Bahkan dia setuju aku dan Yunita bercerai."
Vita mengusap luka di ujung bibir pria itu yang sudah membiru. Pantas memar, sudah dikasih obat. Semuanya sudah aku susun rapi. Kamu tidak usah khawatir. Vita melebarkan matanya. Bagaimana nanti kalau Mas Adnan tahu hubungan kita? Apalagi anak ini bukan anaknya. Vita benar-benar takut sekali. Dia tak ingin kehilangan suaminya. Derial bangkit. Dia menangkup wajah perempuan itu. Yang kamu kandung itu anakku. Kamu tetap kekasihku. Aku sedang berusaha untuk melindungi kalian, ucap Derial pelan. Vita menatap mata pria itu, tidak ada kebohongan di sana. Tapi Dad lebih mencintai Mama bukan? Kenapa aku yang harus terjebak di antara kalian? Ketika semuanya terbongkar, aku yang akan terbuang di sini, kata Vita dengan mata yang berkaca-kaca. Derial juga sangat bingung dengan tindakan apa nantinya. Dia akan seperti apa nantinya saat semuanya terbongkar. Namun tubuh candu menantunya ini tidak bisa dia lepaskan lagi. Bahkan saat situasi seperti sekarang yang pernikahannya sudah di ujung tanduk. Derial melumat bibir itu. Bibir yang sudah lama tidak merasakannya lagi karena sibuk dengan beberapa urusan. Ada apa, Mah? Tanya Alina saat Yunita menyuruhnya duduk di kursi empuk. Maafkan Mama ya. Mama dulu egois banget sama kamu. Mama bahkan ngerusak hubungan kamu sama Adnan. Hingga sekarang Mama dapat karmanya. Kamu bisa maafkan Mama? Alina mengelus kembali tangan mantan mertuanya. Mama, Alina sudah memaafkan Mama sejak lama. Aku juga masih sayang sama Mama. Mama itu udah aku anggap seperti ibu dan bapak. Kayak orang tua kandung Alina sendiri. Yunita mengusap air matanya dan memeluk Alina dengan erat. Suara pintu ruangan kerja itu terbuka, menampilkan Adnan yang langsung menghampiri Alina dan langsung memeluknya dengan erat. Mas, aku butuh pelukan ini, Lina. Makasih, kamu udah datang memenuhi permintaanku. Alina bisa menghela nafasnya. Dia melirik Yunita, yang agak terkejut juga dengan tindakan sang anak yang baru datang tiba-tiba langsung memeluk. Jangan seperti ini, gak boleh, cegah Yunita. Yunita mencoba menyadarkan Adnan. Adnan yang tersadar akhirnya duduk di kursi sebelah Alina itu. Dia mencoba menetralkan semuanya. Jadi keputusan Mama sudah bulat bercerai sama Papa? Tanya Alina. Iya, pengacara Mama sedang mengurusnya karena kertas pengajuan awal Derial merobeknya. Kata Mas Adnan, Mama mencoba untuk bunuh diri. Yunita menunduk. Kenapa harus seperti itu? Apa Mama tidak menyayangi diri Mama sendiri? Alina memegang tangan sang mantan ibu mertuanya. Mama pasti akan bahagia di sini. Di sini ada Mas Adnan yang selalu ngelindungin Mama. Ada Mbak Vita juga yang nemenin Mama di sini. Adnan memperhatikan pembicaraan kedua wanita itu. Tolong bilang sama Mama, dia harus ke psikiater, bisik Adnan. Alina melirik ke arah Adnan dan Adnan mengedipkan matanya sekali agar cepat bisa meyakinkan ibunya itu. Sementara itu Yudhistira datang ke rumah orang tua Alina. Dia membawa sekotak sifon kek pandan di toko roti sebelah rumah sakit tempat dia bekerja. Ada Alina, Bu? Tanya Yudhistira. Nah Yudis, Alina sedang di Jakarta sekarang. Yudhistira menyangka bahwa pagelaran Fashion Week Alina selesai. Dia akan langsung ke Bogor. Katanya ada beberapa pengecekan data sih buat di cabang. Memang kamu tidak menghubungi Alina dulu? Yudhistira menggelengkan kepalanya. Saya lupa, Bu. Saya kira Alina langsung pulang. Maafkan ya, mungkin Alin lupa mengabari kamu. Yudhistira tersenyum. Akhirnya Yudhistira pulang setelah memberi kue itu. Kue yang sangat disukai oleh Alina dan juga keluarganya. Mobil ambulans datang ke rumah sakit yang terdekat dari tempat kejadian kecelakaan. Cepat, bawa ke UGD, teriak salah satu perawat yang membawa korban kecelakaan tol di Jakarta. Ya, Alina. Alina mengalami kecelakaan saat dirinya hendak pulang ke Bogor. Kondisinya yang sekarang kritis ditambah sedang mengandung membuatnya tidak sadarkan diri. Astaga, dia hamil dan sepertinya janinnya kembar, ucap salah satu perawat. Adnan yang mengalami kecelakaan itu pun sama, karena dirinya mengantar Alina untuk pulang. Namun dirinya masih sadar dan hanya terkena goresan kaca di lengan, serta pelipis sebelah kanan. Anda suaminya? Adnan mengangguk cepat. Bagaimana kondisinya, Dok? Apa dia baik-baik saja?
Tanya Adnan dengan gemetar. Harus tindakan operasi secepatnya, Pak. Bayinya yang hidup hanya satu dan kita harus segera mengeluarkannya. Lakukan, Dok. Apapun lakukan selama itu yang terbaik untuk anak dan istri saya. Dokter mengangguk. Baiklah, silahkan Anda urus administrasinya, Pak. 1 jam kemudian, Adnan sangat cemas di depan ruangan operasi. Kamu nggak apa-apa, Mas? Kamu kena apanya? Cuma kena lengan, serta pelipis sebelah kanan. Sudah dijahit sama dokter tadi. Yunita dan Vita terkejut, separah itukah kecelakaannya? Lalu Alina, tanya Yunita. Mendengar nama itu, Adnan meneteskan air matanya. Gimana keadaannya, Ad? Tanya Yunita lagi. Alina kehilangan salah satu anaknya, Mah. Isak Adnan. Yunita lemas mendengar itu. Vita juga terkejut mendengar itu. Anak Alina belum cukup waktu untuk dilahirkan. Jadi mau tidak mau harus dilahirkan sekarang dengan salah satu janin yang sudah meninggal. Tak lama dari itu Sutarso dan Rosmala datang dengan tergopoh-gopoh. Bu, Pak, ucap Adnan melihat sang mantan mertua. Di mana Alin? Dia tidak apa-apa kan? Kenapa harus di ruang operasi? Pertanyaan bertubi-tubi itu dilontarkan oleh sang ibu. Bu, sabar. Bagaimana aku bisa sabar, Pak? Kita malah disuruh untuk ke lorong tempat pintu operasi ini. Alina baik-baik saja kan? Tanya Sutarso saat berhasil menenangkan istrinya. Kecelakaan yang dialami oleh kami itu kecelakaan beruntun, Pak, Bu. Hal itu membuat Alina luka parah sampai dia kehilangan salah satu anaknya. Adnan, bagaimana keadaan Alina? Suara itu sukses membuat keheningan sebab Derial datang. Sempat juga Adnan memikirkan dari mana ayahnya ini tahu Alina kecelakaan. Bahkan dirinya saja belum menelponnya, atau ibunya yang menelponnya. Bagaimana? Apa dia baik-baik saja? Adnan menelan salivanya. Sedang dioperasi, Pak, kata dokter. Anak Alina yang selamat hanya satu, jawabnya. Derial mengusap wajahnya dengan kasar. Cucunya dan mantunya dalam bahaya, membuatnya sangat amat khawatir setelah mendapatkan kabar dari Vita saat mereka sedang berdua. Dokter yang bertugas akhirnya keluar dari ruangan operasi. Bagaimana keadaan anak saya? Terus bagaimana keadaan cucu saya? Tanya Rosmala. Nona Alina baik-baik saja. Untuk anaknya yang selamat hanya bayi laki-laki. Dan bayi perempuannya mohon maaf kami tidak bisa selamatkan. Hal itu sontak membuat hati Adnan sangat hancur. Anak perempuan yang ia selalu impikan sudah hilang. Anak perempuan yang katanya sangat dekat dengan ayahnya itu membuat hati Adnan sakit. Untuk jenazahnya kami akan menghubungi Bapak lagi. Dan untuk kondisi Nona Alina, perawat yang akan memindahkannya ke ruangan rawat. Untuk bayi yang selamat karena lahir prematur, untuk sementara waktu akan dimasukkan ke inkubator. Hal itu membuat hati mereka semakin campur aduk. Ada perasaan sedih, senang, dan khawatir yang hinggap di hatinya. Rosmala dan Sutarso sangat amat bersyukur. Setelah perawat membawa Alina ke ruangan rawat yang dipesankan oleh Adnan, ruangan VIP, membuat sekeluarga itu masuk ke dalam. Permisi, Pak. Jenazahnya sudah kami mandikan dan dikafankan. Siapa yang ingin mengambil? Sutarso dan Adnan melirik satu sama lain. Pak, boleh Adnan yang menguburkan? Ucap Adnan. Masih ada raut kekecewaan di sana. Bapak ikut menguburkan, sahut Sutarso. Saya juga ikut, sahut Derial yang masih saja mengekor pada mereka. Mau tidak mau Adnan, papanya serta mantan mertuanya itu mengambil jenazah bertubuh mungil itu. Sebelum ditali kepala, pihak yang mengurus mandi itu mengizinkan sanak saudara melihat jenazah makhluk kecil itu untuk yang terakhir kalinya. Adnan melihat wajah anaknya yang sudah pucat. Wajahnya mirip dengan Alina, walaupun terlahir prematur, namun tubuhnya sudah sempurna karena tinggal beberapa minggu bayi itu lahir. Maafkan Abi, bisik Adnan dengan isakan, lalu mencium kedua pipi dahi putrinya itu. Setelah prosesi pemakaman selesai, Sutarso mendapatkan kabar bahwa Alina mengamuk dan menangis setelah tahu kabar salah satu anaknya meninggal. Mereka akhirnya bergegas untuk ke rumah sakit setelah mendapatkan kabar tersebut. Alina hanya menatap jendela yang mengarah taman rumah sakit itu dengan tatapan yang kosong. Ya, Alina sadar dan tahu bahwa salah satu anaknya tidak selamat, membuatnya menangis histeris sampai dokter menyuntikkan obat penenang. Suster yang masuk itu hanya mengecek kondisi Alina serta mengganti impusan yang sudah habis.
Boleh saya lihat anak saya, Sus? Tanya Alina yang masih sibuk memasang impusannya itu. Boleh Bu, tapi sebaiknya tunggu kondisi ibu sedikit agak pulih. Alina tersenyum tipis. Dia sangat tidak sabar melihat putranya yang sedang berjuang dalam bertahan untuk hidup itu. Revan, maafin Mama nak, batin Alina dengan air mata yang mengalir. Rosmala masuk dalam ruangan itu. Kesian Revan, dia masih butuh kamu, ucap Rosmala yang membuka suara. Dia benar-benar tidak tega. Reina juga kesian Bu, dia pasti kesepian di sana dan ketakutan. Rosmala menghela nafas. Ada buah, kamu ingin makan yang mana? Alina hanya terdiam. Dia benar-benar tidak mau makan apapun setelah sadar. Alina, suara bariton itu sangat amat ia kenal. Dokter Yudhistira yang masuk ke dalam kamar. Alina menoleh dan langsung memalingkan muka lagi ke jendela. Yudhistira sangat paham kondisi itu, terpukul. Yudhistira tahu kabar Alina dari Tia. Pria itu langsung bergegas untuk ke Jakarta. Gimana kondisi kamu? Mas Yudhistira kan dokter, lihat saja keadaanku seperti apa sekarang. Jawab Alina dengan datar, tanpa menoleh pada pria itu. Hancur, sambungnya. Yudhistira sangat tahu perkembangan Alina, mencoba untuk mendapatkan anak selama 4 tahun. Alina yang rajin konsultasi serta mengikuti semua saran dirinya. Hal itu berbuah manis, penantian selama pernikahannya hingga dirinya hamil. Yudhistira membujuk Alina dengan beberapa makanan yang ia bawa. Alina mendesah pelan saat pria itu hendak menyuapi makanan rumah sakit yang belum ia makan. Dok, bisa keluar, saya mau sendiri. Yudhistira mengusap kepala Alina, tersenyum tipis lalu keluar dari ruangan itu. Setetes air mata Alina mengalir. Air matanya belum habis untuk menangisi nasibnya yang gagal menjadi ibu dari 2 orang anak. Putranya yang masih berjuang itu seharusnya masih ada di perutnya. Alina baru akan melahirkan beberapa minggu lagi. Bagaimana nak Yudhistira? Alina sudah mau makan? Belum Bu, Alina tetap tidak mau. Rosmala semakin takut. Selesai operasi dokter menyuruh Alina untuk makan agar tenaganya cepat pulih. Biar Adnan yang bujuk ya Bu, sahut Adnan yang baru saja selesai sholat asar. Rosmala mengangguk saja. Adnan masuk ke dalam ruangan itu. Melihat Alina yang masih memandang jendela, membuat Adnan benar-benar khawatir. Alina, makan yuk, kata dokter kamu harus makan. Alina mengedipkan matanya sekali, dia tetap diam. Alina, Revan butuh kamu, dia butuh kamu untuk mengasihi. Alina tersentak, dia baru tersadar. Revan butuh aku ya mas. Alina diantar oleh suster untuk menengok Revan. Dengan kursi roda serta tangan kiri yang masih memakai penyangga. Revan memegang tangan Alina yang sedari tadi mengelus pipinya. Alina terharu seakan-akan Revan memberi kekuatan untuknya. Iya sayang, mama juga akan berjuang buat Rey. Maafin mama gak bisa jagain adik Reina. Mama akan ngelakuin apapun yang terbaik buat abang. Bayi itu terus menggenggam telunjuk Alina. Adnan yang melihat itu terenyuh walaupun dirinya tidak bisa masuk untuk melihat langsung. Karena jam besuk Alina dibatasi. Karena juga ruangan bayi itu harus steril, Alina diantarkan oleh suster. Suster mencoba membantu Alina untuk kembali ke tempat tidurnya dan memasangkan infusnya kembali. Wajah Alina merah padam. Dia menahan marahnya saat tahu bahwa nama marga mantan suaminya itu tersemat di papan inkubator putranya itu. Alina, kamu kenapa? Kenapa nama belakang kamu ada di belakang nama Revan? Adnan berhenti untuk duduk di sebelah Alina. Kata bapak, Reina anakku, yang berarti Revan juga anakku. Alina menatap tajam pria di sampingnya itu. Sudah kamu campakkan aku. Setelah aku hamil dan setelah ada Reina dan Revan, kamu baru mengakui mereka, ujar Alina. Lancang sekali sih kamu. Adnan menelan salivanya. Alina, mereka anak-anakku dan mereka masih ada nasabku karena mereka hadir sebelum kita bercerai. Mereka bukan keluarga Anggara, Mas. Mereka keluargaku, anak-anakku. Adnan benar-benar terdiam. Dia tahu bahwa hal ini sangat gegabah dengan menyematkan nama keluarganya di belakang nama anak Alina. Tapi Lin, kamu ada Vita. Dia sedang ngandung anak kamu. Aku menghargai keluarga baru kamu. Tolong hargai aku dan anakku, Mas.
serga Alina. Alina benar-benar marah dan ingin mengganti nama Revan dengan nama yang sudah mereka sepakati dengan orang tuanya. Bukannya egois, Alina benar-benar tidak mau anaknya terikat dengan keluarga Adnan lagi. Rosmala Sutarso serta Yunita masuk ke dalam ruang rawat inap Alina. "Ada apa? Kamu kenapa?" tanya Rosmala. "Bu, Alina tidak suka jika Reina dan Revan disematkan nama belakangnya itu memakai nama Anggara." Yunita bergenyit heran. "Kenapa, Nak? Mereka memang bagian keluarga Anggara, bukan?" "Alina tidak mau. Mas Adnan sudah mencampakkan kami. Aku sudah berusaha untuk menutup semuanya dengan rapat. Aku tidak mau kehilangan Revan. Alina, aku tidak akan merebut Revan dari kamu." Alina menatap marah pada pria itu. "Kamu bisa bilang seperti itu sekarang, tapi aku tidak tahu kamu akan berubah nantinya." Adnan benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Alina. Ada rasa ingin merebut salah satu anaknya ketika anak itu terlahir utuh. Sekarang cuma ada Revan. Mana tega dia memisahkan Revan dari ibunya. Adnan juga bersalah. Yunita juga pun lebih bersalah. "Trust me, Alin, aku gak akan ngerebut Revan. Dengan syarat nama belakangku harus ada di Revan." Mata Alina berkaca-kaca di pelukan sang ibu. "Bagaimana? Aku hanya ingin memberikan itu. Jika tidak mau, aku akan melakukan hal yang kamu takutkan nantinya." Alina menatap dalam mata pria itu. "Bisa kamu buat perjanjian? Aku tidak mau suatu saat kamu menuntut hak asuh Revan." Adnan mengangguk. Di sisi lainnya, Vita yang bergelayut di dapur rumah dengan ibunya. Vita berniat ingin bikin makanan untuk Alina. "Sudah lahiran, kamu ingin menjenguk?" "Sudah, Bun, ternyata itu anak Mas Adnan." Iriana mendesah pelan. Anak Mas Adnan dan Mbak Alina seharusnya kembar, tapi salah satunya meninggal, yang perempuan, ucap Vita. "Lalu yang satunya selamat?" Vita mengangguk dan langsung menutup adonan. "Aku jadi takut kalau anakku kenapa-kenapa, Bun." Iriana menahan telunjuk tangan di bibirnya. "Gak boleh berkata seperti itu, Bunda gak suka. Kamu dan anak kamu bakal sehat sampai lahiran nanti." Vita tersenyum tipis. Andai bundanya tahu bahwa anak ini hasil dari hubungan terlarang dengan mertuanya itu. Bahkan saat kejadian menimpa Adnan dan Alina, mereka menghabiskan waktu sampai sore hari. Vita juga membaca sekilas pesan Adnan yang katanya ingin mengantar Alina pulang. Namun dirinya memilih untuk melanjutkan aksinya dengan mertua gagahnya itu. Rasanya aku benar-benar sesak jika Mama tinggal di sini. Aku benar-benar takut jika nantinya Mama akan curiga terus mengenai hubungan aku dan Dedi. Batin Vita yang terus menggilas adonan itu. "Vita, isi adonannya. Katanya mau cepat-cepat ke rumah sakit," tegur Iriana. "Baik, Bu." Suara ketukan pintu ruangan kerja Derial berbunyi, menampilkan sosok yang tak asing masuk ke dalam ruangannya. "Sore, Pak. Saya dari pengacara Nyonya Yunita. Silahkan tanda tangan surat pengajuan perceraian keduanya." "Terima kasih Pak Tony, sudah membantu saya untuk Derial bisa menandatangani surat itu," ucap Yunita. "Baik, nanti sisanya Pak Tony yang akan mengurusnya ya sampai selesai. Saya nggak mau ada mediasi lagi," lanjut Yunita. 30 tahun hidup bersama memang tidak mudah. Yunita menatap foto yang dipajang di atas meja riasnya. "Secantik apa sih wanita itu? Secantik apa sampai kamu tega mengkhianati aku?" sarkas Yunita dengan air mata yang terus mengalir. Yunita terduduk di lantai pojok kamarnya. "Karim, bisa kamu selidiki siapa saja yang datang ke kantor Derial hari ini? Bisa kamu kirim ke saya dan Derial kemana saja, tolong beritahu saya." Ini langkah awal yang bagus untuk mencari tahu kekasih gelap suaminya itu. Sebelum berpisah, ingin sekali mencabik-cabik wajah wanita itu. Sementara itu, Alina yang sedang ditemani oleh Tia membahas pekerjaan yang tertunda. Alina bersyukur hal itu membuatnya ingin cepat sembuh, ingin beraktivitas kembali. "Lihat Revan, lucu kan?" tanya Alina. "Tampan sekali, aku tidak sabar menunggu Revan keluar dari rumah sakit." Alina tersenyum. "Kamu harus semangat demi Revan, jangan pikirkan apapun," ucap Tia. "Iya, Ti." Alina mengangguk. Tia yang terharus langsung memeluk sahabatnya itu. Suara ketukan pintu membuat Alina dan Tia mengalihkan pandangan. Ternyata adalah Vita. "Mbak Alina,
Maaf ya Mbak, aku baru sempat kesini karena bundaku kemarin ngedrop. Alina meraih tangannya, nggak apa-apa kali Mbak. Oh ya Mbak, ini roti bikinan aku dan Bunda, semoga suka ya. Bagus banget Mbak, pasti rasanya enak. Tia mau coba. Tia mengambil roti. Enak, cocok nih buat kalau butik kita adain rapat dan snacknya ini, cetus Tia. Alina sangat setuju, hitung-hitung membantu usaha orang walaupun orang itu tidak membuka usaha, iya kan? Tapi aku nggak buka usaha catering sih Mbak, ini aku iseng buat aja. Lagian gak enak, masa jenguk Mbak nggak bawa apa-apa? Alina mengelus pundak Vita. Dia benar-benar bisa menjalin hubungan baik dengan istri Adnan sekarang. Derial mengacak rambutnya yang semrawut. Dia benar-benar tidak konsentrasi. Derial benar-benar pusing. Derial benar-benar butuh amunisi hingga akhirnya Vita menghampirinya dan membawa paper bag di tangannya. Vita yang melihat Derial sedang memijat pelipisnya, dia pun menghampiri mertuanya itu dan mengalihkan memijat dahi pria yang menurutnya sedang penat. Banyak masalah ya, Dad? Ya, aku sudah menandatangani surat itu. Aku berharap Mama tidak menyesali keputusannya, Dad. Derial hanya bergumam. Dulu saat penat juga Yunita yang memijat kepalanya. Kamu bawa apa? Roti buatanku. Dedi ingin mencobanya. Derial berjalan mengikuti. Diikuti oleh Vita untuk duduk di sofa. Vita menyuapi Derial roti yang ternyata enak, bahkan lebih enak dari toko roti di luar sana. Mas, Derial dan Vita menoleh sumber suara itu. Seketika mereka menegang melihat sosok yang tak lain adalah Yunita. Derial dan Vita bangkit. Yunita yang tidak menyangka membuat tubuhnya hampir saja ambruk. Nita, ini bukan seperti yang kamu bayangkan. Derial melangkah saat tepat di depan perempuan itu. Tangan Yunita terhempas menampar wajah Derial. Yunita menahan air matanya yang ingin mendobraknya keluar. Vita terkejut, dia benar-benar gemetaran sekarang saat sang ibu mertuanya melihat dan mendekat ke arahnya. Bagaimana? Sudah puas menghancurkan rumah tanggaku? Tia menemani Alina yang memintanya untuk ke taman. Lama-kelamaan bete juga Alina di kamar dan tidak menghirup udara yang menyejukkan di sore hari. Hai, sapa Yudhistira. Saya bawa snack karena di kamar inap kamu banyak bunga dan saya beraniin untuk beda. Jadi ya bawa snack ini. Alina terkekeh. Sudah membaik? Sudah Mas, kemungkinan besok atau lusa aku udah boleh pulang. Yudhistira mengerucutkan bibirnya. Anak kamu pasti belum boleh pulang ya. Alina mengangguk. Aku harus stay di Jakarta lagi untuk kebutuhan ASI eksklusif buat Revan. Iya, itu sangat bagus daripada susu formula. Alina dan Yudhistira terdiam. Alina sesekali memandang pria itu. Pria yang lebih tua 3 tahun dari Adnan. Yang artinya 6 tahun lebih tua dari Alina. Dokter? Yudhistira menoleh. Maafkan sikap saya saat kemarin. Saya benar-benar seperti kehilangan semangat hidup. Pas tahu putriku meninggal. Jadi saya melampiaskan ke dokter juga. Maafkan saya. Yudhistira benar-benar paham. Saya paham kok, kondisi seperti itu sangat normal bagi ibu yang kehilangan anaknya. Alina mengangguk. Tia datang kembali ke arah kami. Ada Mas Lia mau jenguk kamu, ucap Tia pelan. Alina menatapnya dengan menggoda, sahabatnya itu karena sekarang Tia memanggil pamannya dengan sebutan Mas. Memang mereka terlalu sering komunikasi karena sekedar penghubung pekerjaan pusat dan cabang membuat mereka intens sekali. Biar saya saja yang dorong kursi rodanya. Kakak, teriak bocah itu memeluk Alina.